sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Fityan yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu taman di antara taman-taman surga. Kita tentunya agar ilmu yang kita dapat insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla wa Ala, itu banyaknya kebaikan yang kita dapatkan, perlu selalu terus mengikhlas-ikhlaskan niat kita di dalam tolab ilmu kita. Ya. Begitu pula dalam setiap gerak langkah kita yang kita lakukan, kita selalu terus mencek hati kita, niat kita untuk murni karena Allah Jalla wa Ala, tidak menginginkan tanda terima kasih, tidak menginginkan juga upah, gitu kan? La syukuran wala jazaa, tidak ada ucapan terima kasih, tidak pula berkeinginan untuk mendapatkan upah. Betul-betul murni apa yang kita lakukan karena Allah Jalla wa Ala. Ya. Kita mesti punya cita-cita tinggi apa yang kita lakukan, biar derajat kita tinggi di sisi Allah Jalla wa Ala. Biar kita mendapatkan kenikmatan dan yang luas yang Allah berikan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi kenikmatan yang kita akan raih tergantung bagaimana kemurnian kita, keikhlasan kita, keislaman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin keislaman kita, kepasrahan kita tinggi, maka semakin besar kenikmatan yang akan kita rasakan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu yang perlu selalu cek di dalam diri kita. InsyaAllah tema yang akan kita bahas pada pertemuan keberapa ini? Pertemuan berapa dalam mengkaji Lumatul I'tiqad? Kelima, ya, pertemuan kelima. Ya. Pertemuan kelima. Tema apa yang ingin dibahas? Siapa yang tahu? Pada pertemuan yang kelima ini, kewajiban mengikuti jejak salafus saleh. Kewajiban mengikuti jejak salafus saleh. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, penulis buku Lum'atul I'tiqad, beliau berkata, wa qad umirna biktifai asarihim. Wa qad umirna biktifai asarihim. Sungguh kami telah diperintahkan untuk menempuh jejak langkah mereka. Hum di sini adalah salafus soleh. Ya, jejak langkah salafus soleh. Ya. Wal ihtida bimanarihim, dan kita mengambil petunjuk, bimbingan dengan petunjuk mereka. Ya. Inilah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Adalah kewajiban untuk mengikuti salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Semoga Allah meridhoi kepada mereka semuanya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Ya. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, generasi yang terdahulu,
minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajir dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan mereka yang mengikuti dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Berarti akan ada orang yang tidak mengikuti mereka berarti. Nah, ini yang mengikuti mereka dengan baik, berarti sampai hari kiamat ada orang-orang yang tetap mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang berusaha untuk meniti jejak langkah mereka, orang-orang salaf terdahulu yang soleh dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik, ya, termasuk tabi'in, tabi'ut tabi'in, kan gitu. Radhiyallahu anhum. Nah, Allah telah ridho kepada mereka, waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi Allah telah mentazkiyah mereka, merekomendasi mereka. Makanya kita wajib untuk mengikuti mereka. Kenapa? Karena Allah telah merekomendasi mereka. Ya, Allah ridho kepada mereka. Subhanallah. Kalau kita kan menganggap kita baru menginginkan keridhaan, belum tentu Allah ridho ya kepada kita. Kalau mereka sudah dijamin Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Kita mungkin insya Allah berusaha untuk ridho kepada Allah, ya, baru berusaha. Kalau ini salafus soleh sudah dijamin oleh Allah, direkomendasi oleh Allah, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Surat apa ini? Al-Hasyr ayat 10. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya, mereka mengatakan, ini orang-orang yang beriman yang datang setelah mereka mengatakan, ya Rabb, ampunilah kami dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, ya, generasi salaf terdahulu yang soleh, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah jadikan di dalam hati kami ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah hati-hati orang yang beriman yang sebenarnya. Hati-hati orang yang beriman mencintai orang-orang yang beriman. Hati-hati orang yang beriman itu, ya, mencintai orang-orang yang beriman, mencintai Allah, mencintai Rasul-Nya, mencintai para sahabat, mencintai wali-wali Allah yang bertakwa, gitu. Itulah tidak ada kedengkian. Itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya, hatinya tidak ada kedengkian. Ya, mereka, ya. Ya, ini ayat yang menjelaskan ketika kita wajib untuk mengikuti salafus saleh. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan, wa hadzaronal muhdatsat wa akhbarana annaha minad dhalalat. Dan Imam Ibnu Qudamah berkata, ya, wa hadzarana al muhdatsat. Kita mesti waspada, kita mesti menjauhi al muhdatsat, perkara-perkara yang baru, dan mengkabarkan kepada kami bahwasanya muhdatsat minad dhalalat, termasuk kesesatan, ya. Maka Nabi SAW bersabda,
Alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah. Jadi hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan bimbingan setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, hendaklah gigit. Ya, addu 'alaiha bin nawajid, hendaklah kalian menggigitnya dengan gigi geraham. Berarti menggigit dengan kuat. Kalau gigi geraham itu gigitannya kuat. Hendaklah kalian menggigitnya ya, dengan gigitan yang kuat. Ya. Jadi hendaklah Anda betul-betul berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Walaupun Anda sendirian. Karena walaupun Anda sendirian, ya, tetap komitmen dengan kebenaran. Ya. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian. Nah, ini berarti kata Rasulullah kita mesti menjauhi hal yang baru. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang baru. Ya, perkara-perkara yang baru. Ini wajib kita untuk menjauhinya. Jika suatu perkara ini tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tidak dilakukan oleh para sahabat, ya, bukan dari agama Islam, itu perkara baru. Berbahaya ketika seseorang melakukan perkara yang baru bukan dari Islam. Ini perkara yang baru. Ya, maka hendaklah kalian waspada dengan perkara-perkara yang baru, perkara yang bukan dari agama, yang bukan dari apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga bukan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Hendaklah kalian waspada, hendaklah kalian menjauhinya. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu yang bukan dari agama, bukan. Kalau masalah yang baru, masalah duniawi, tidak masalah. Ini masalah agama maksudnya. Yang baru dalam masalah agama. Karena agama Islam itu pantas dan layak bagi setiap waktu dan tempat. Bukan untuk orang dahulu saja, bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk sahabat saja. Cocok dan layak dan pantas untuk semua waktu dan tempat. Gitu. Nah, maka kita sudahlah mencukupkan sesuatu yang sudah Islam itu disempurnakan oleh Allah sendiri. Oleh Allah sendiri sudah disempurnakan. Ketika Nabi pada waktu Hajjatul Wada, di waktu sore hari Jumat, ketika Nabi melakukan ibadah haji Hajjatul Wada, turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya kan? Pada hari ini, itu pada hari Arafah, di waktu sore, pada hari Jumat, pada waktu Hajjatul Wada, menunjukkan bahwasanya agama sudah sempurna. Jadi tinggal cukup aja kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Makanya hati-hati dari perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini ikhwah fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nas-nas yang menjelaskan kepada kita agar kita waspada dari perkara-perkara yang baru, perkara bid'ah, karena bahaya. Orang yang melakukan kebid'ahan itu susah untuk bertaubatnya. Terhalang. Karena biasanya orang itu bertaubat kalau bagaimana coba? Merasa salah. Kalau zina, orang berbuat dosa mengaku dirinya berdosa. Bohong, tahu dirinya sedang berbohong. Ya. Lebih mudah untuk bertaubat kepada Allah. Tapi yang melakukan suatu perkara yang dianggap itu baik, itu agak kesulitan untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Yang sudah masuk ke dalam relung hatinya perkara yang baru, disangka itu dari agama, itu agak sulit untuk bertaubat kepada Allah. Kalau sudah masuk hawa nafsu,
susah. Kalau sudah masuk, semua apapun tertutup bagi dirinya. Makanya waspada dari perkara yang baru, dari kebid'ahan. Karena bid'ah itu adalah disangka itu ibadah. Ngaji ya ibadah misalnya. Kalau itu sesuai dengan sunnah, kalau baca Al-Quran. Tapi kalau melakukan sesuatu yang bukan dari agama, baik itu dari sisi fikrah, pemikiran, dari sisi perbuatan, dari sisi akidah, gitu kan? Disangka itu dari bagian daripada agama, ya, itu bagian dari agama. Ini sangat berbahaya yang membuat susah atau terhalanginya dari bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya nas ini mewanti-wanti kepada kita untuk menjauhi perkara yang baru dan bid'ah, dan diperintahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh salafus saleh. Jadi nas-nas yang kita baca barusan, kita diperintahkan atau kewajiban kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh salafus saleh, dan waspada dari perkara yang baru dalam agama bukan dalam dunia. Dan kita juga waspada dari mengikuti orang-orang yang tersesat. Sebagaimana yang Nabi tadi sabdakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspada kalian dari perkara-perkara yang baru. Maka sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Dalam sabda yang lain, wasyarrul umur muhdatsatuha. Perkara yang seburuk-buruknya perkara adalah perkara-perkara yang baru. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam perkara kami, berarti dalam agama. Fi amrina hadza, dalam agama, dalam perkara kami, apa yang ma laisa minhu, yang bukan dari perkara kami, yang bukan dari Islam, yang bukan dari Islam. Jadi Islam itu dah jelas. Tanda agama yang benar itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, itu berarti Islam. Ada sandaran, bukan semau dewek gitu, sesuai dengan perutnya gitu. Enggak, kalau enggak ada sandarannya. Al isnadu minad din, isnad itu dari agama. Kalau bukan karena sandaran, kalau tidak ada sandaran, semua orang bisa berkata sesuai dengan apa yang diinginkan, melalui hawa nafsunya, melalui apa saja dikeluarkan. Agama itu dalil. Agama itu adalah dalil. Ciri agama yang benar itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Sedangkan agama yang batil yang ditumbuh berkembang di manusia dengan pengalaman saya misalnya. Itu bukan dalil, bukan hujjah. Dari akal saya, dari mimpi saya, gitu. Itu bukan dalil. Ya, bukan dalil. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu perkara yang baru dalam perkara kami, ya, yang bukan dari agama kami, maka akan tertolak. Ya. Perkataan Nabi SAW, setiap bid'ah itu adalah sesat, menunjukkan bahwasanya tidak ada bid'ah itu yang baik. Kan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Kalau bid'ah hasanah berarti boleh. Di sini Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Semuanya umum, kecuali ada yang dikecualikan. Tapi tentunya kalau ada dikecualikan yang sangat dibutuhkan, Nabi SAW perlu menjelaskannya. Tapi ini mutlak secara umum, kata Nabi SAW, bahwasanya bid'ah itu adalah sesat. Jadi tidak ada pembagian, ada bid'ah sesat baik, ada bid'ah sesat, ada bid'ah yang baik. Ya. Kemudian perkataan Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin.
menunjukkan wajibnya kita untuk mengikuti khulafa ar-rasyidin. Ya, menunjukkan agar kita mengikuti khulafa ar-rasyidin dalam sunnah-sunnah mereka. Apa yang disunahkan oleh Abu Bakar, atau apa yang disunahkan atau yang merupakan sunnahnya Umar, atau sunnahnya Utsman, atau sunnahnya Ali, selama tidak diperselisihkan dan tidak menyelisihi dalil dari Al-Quran dan sunnah, maka itu adalah sunnah yang mesti dipegang erat-erat. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Dan mengikuti mereka sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin berarti dalam rangka merealisasikan mengikuti Nabi SAW. Kenapa? Karena kita dengan mengamalkan sunnah para khulafa ar-rasyidin itu adalah mengamalkan wasiat Nabi SAW. Bukankah Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Ibnu Qudamah al-Maqdisi menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoi kepadanya, ittabi'u, hendaklah kalian ittiba. Ittiba kemana nih? Kelompok fulan, alan, ya, atau perasaan, akal? Bukan. Hendaklah kalian ittiba, yaitu ittiba mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Hendaklah kalian ittiba kepada jejak langkah salafus saleh. Itu yang dimaksud. Dari kalangan para sahabat yang telah berlalu dan orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Hendaklah kalian ittiba, hendaklah kalian mengikuti kitab Allah, hendaklah kalian mengikuti sunnah Rasulullah, hendaklah kalian mengikuti jejak salafus saleh, ya, yaitu para sahabat yang telah berlalu dan juga orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wala tabtadi'u, janganlah kalian melakukan perkara bid'ah, janganlah berinovasi di dalam agama, membuat suatu perkara yang baru di dalam agama. Faqad kufitum, sungguh kalian itu telah dicukupkan. Ya, agama Islam di antara keutamaannya itu kamilun la naqsa fih, sempurna dan tidak ada kekurangan. Sudah cukup. Lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Malamnya bagaikan siang, tidaklah menyimpang daripadanya kecuali akan binasa. Ya, jadi cukup, sudah cukup, enggak usah ada tambahan lagi. Makanya wala tabtadi'u, janganlah kalian mendatangkan suatu perkara yang baru yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian membuat suatu perkara berinovasi di dalam agama, ya, dengan sesuatu dari diri kalian yang tidak diturunkan dari Allah, tidak ada dalil. Nah, itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menukil perkataan Umar bin Abdul Aziz. Wa qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kalaman maknahu, berkata Umar bin Abdul Aziz yang merupakan makna dari ucapan yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, kif haitsu waqafal qaum, kif haitsu waqafal qaum, hendaklah Anda berhenti di mana kaum yaitu salaf berhenti. Hendaklah Anda berhenti di mana salaf, itu kaum di sini adalah salaf dari kalangan sahabat
dan yang mengikuti mereka dengan baik berhenti. Hendaklah kita berhenti bersama mereka. Ketika mereka berhenti, berhentilah sebagaimana mereka berhenti. Jangan melewati salaf. Jangan melewati salaf. Dan jangan juga mengurangi salaf. Keep haitsu waqafal qaum. Hendaklah kamu berhenti sebagaimana kaum itu salaf dari kalangan sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik berhenti. Kenapa kita mesti betul-betul mengikuti jejak salaf? Jejak salaf berarti diikuti jejak mereka. Berhenti mereka di mana? Berhenti juga kita sebagaimana mereka berhenti. Jangan melewati, jangan mengurangi. Sama persis. Ya kan? Kenapa? Fa innahum an ilmin waqafu. Karena mereka itu berhenti, mereka berdasarkan ilmu. Ketika mereka tidak mendalami suatu perkara, maka kita juga jangan mendalami suatu perkara yang tidak didalami juga oleh para sahabat. Jadi mereka berhenti, ya berhenti. Ya. Seperti itu. Karena sesungguhnya mereka berhenti ya, karena berdasarkan ilmu apa yang telah mereka ketahui dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhentilah sebagaimana mereka berhenti. Karena mereka salaf itu berhenti karena mereka berhentinya itu karena apa yang telah mereka ketahui dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata siapa? Kata siapa? Umar bin Abdul Aziz. Wa an basarin nafidin kafu. Dan juga kenapa mereka berhenti? Karena dari pandangan yang terang, yang jelas, ya mereka menahan diri. Ya, karena berdasarkan ilmu apa yang mereka ketahui berhentinya itu dari Al-Quran dan Sunnah dan juga dari pandangan yang terang. Mereka menahan diri. Karena kan ini kan ketika salafus saleh misalnya contohnya tidak mentakwil, ya mereka sudah paham. Ya, misalnya tangan Allah enggak katakan kekuasaan Allah, itu melewati. Salaf tidak mengatakan begitu, kok kenapa jadi kekuasaan Allah? Iya, betul enggak? Itu contohnya. Ketika kita berbicara dalam masalah akidah. Sebenarnya di dalam agama Islam itu bukan hanya akidah saja sebenarnya. Dalam perkara apapun. Baik dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, seperti itu. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah berkenaan dengan masalah akidah. Perkara yang paling penting di dalam agama. Ya. Jadi, karena menurut pandangan mereka yang tajam, akhirnya mereka menahan diri. Walahum ala kasfiha kanu aqwa. Sebenarnya mereka lebih kuat untuk bisa membuka. Ya. Jadi mereka adalah yang paling layak untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjelaskan makna dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya jadi mereka yang pantas dan yang layak untuk bisa membuka, karena mereka lebih kuat dan lebih mampu untuk memahaminya. Tapi kalau seandainya mereka berhenti, ya berhentilah sebagaimana mereka berhenti. Wa bil fadli law kana fiha ahra, dan lebih kalau ada perkara-perkara yang tertutup yang tidak diketahui ilmunya dari hamba Allah, mereka lebih pantas untuk bisa membuka perkara-perkara yang tertutup yang tidak diketahui ilmunya. Kalau seandainya ada keutamaan padanya. Tetapi tatkala mereka diam, tatkala mereka tidak berbicara, berarti tidak ada keutamaan apapun. Ya. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah,
sebagai salah satu contoh, Ibnu Mas'ud pada waktu itu ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menghormat. Coba lihat, ini adabnya orang yang penuntut ilmu kepada guru. Jadi guru itu yang ditunggu, bukan yang menunggu. Iya, ini adab. Jadi dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya nanti disampaikan, dua sahabat itu sedang nunggu di pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud, menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud di waktu pagi. Sebelum subuh sudah nunggu. Lihat, menunggu keluarnya seorang alim yang berilmu, Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa al-As'ari, ya, sahabat Abu Musa al-As'ari dan juga sahabat yang lain, ya, saling menunggu. Sudah keluar belum Abdullah bin Mas'ud? Tanya kepada salah satu. Belum keluar, kita masih nunggu. Ya, kita tunggu aja berdua. Nah, ketika keluar, baru mereka berjalan ke masjid. Jadi seseorang dalam menuntut ilmu itu bisa ketika jalan, tanya dan lain sebagainya, untuk menggunakan waktu dalam perjalanan untuk menimba ilmu dengan berbagai masalah yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi sangat menghormati banget kepada orang yang berilmu itu. Kemudian ketika bincang-bincang, seperti sahabat Nabi SAW mengatakan ada sesuatu hal yang baru di suatu majelis, di mana ada seorang yang mengatakan di suatu halaqah dengan kerikilnya, ucapkan apa? Subhanallah 100 kali sambil hitung batu kerikil, diikutin sama semuanya. Tapi ini beberapa halaqah di masjid. Jadi di beberapa halaqah sini dengan menghitung kerikil. Ucapkan subhanallah 100 kali. Subhanallah dengan kerikil sampai 100 kali. Di beberapa putaran gitu. Dengar gak info tersebut? Enggak tahu ternyata. Kemudian yuk kita tanyakan aja kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, inti singkat katanya, nanti akan ada lagi enggak orang yang seperti begitu? Kejadian yang seperti itu akan berulang. Ada orang yang selalu bertasbih, bertahmid, bertahlil di beberapa lingkaran di masjid dengan menggunakan kerikil. Subhanallah, 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 dengan dipimpin. Ya, ada kelompoknya masing-masing, kayak halaqah Al-Qur'an, ada pengampunya gitu kan? Gitu. Seperti begitu, tahfidz gitu, kayak begitu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu mengingkarinya. Sebenarnya yang pantas bagi kalian itu adalah menghitung dosa-dosa kalian, bukan menghitung kerikil. Para sahabat masih hidup, belum basah, kok Anda sudah melakukan suatu perkara yang baru. Tujuan mereka adalah baik, tapi berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak tepat. Subhanallah, subhanallah. Ya, seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Langsung Nabi Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya. Ini sebagai salah satu contoh. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, "Fala in qultum hadatsa ba'dahum." Jika kalian katakan hadatsa ba'dahum, telah terjadi sesuatu yang baru setelah mereka. Bagaimana? Seperti ini kan terjadi setelah, bahkan masih ada hidup Ibnu Mas'ud. Tapi dari bintik-bintik ini adalah ternyata orang yang melakukan kebid'ahan di dalam agama, yang berzikir dengan kerikil itu. Dia saya menginginkan kebaikan, tidaklah sesuatu hal yang baik, berarti kena kan begitu. Rasulullah SAW masih belum basah gitu,
masih baru saja sebentar gitu dari masa Rasulullah kok sudah beraninya melakukan suatu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya kalian mengatakan hadatsa ba'dahum, telah datang setelah mereka, maka kata Umar bin Abdul Aziz, fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum wa ragiba an sunnatihim. Maka tidaklah sesuatu yang baru, apa yang dibuat-buat yang baru, tidaklah sesuatu yang baru kecuali menyelisihi petunjuk mereka dan membenci sunnah mereka. Jadi maksudnya apa? Yang dibuat oleh manusia, perkara yang baru setelah para sahabat, kecuali jauhnya mereka dari petunjuk Allah Jalla wa'ala, jauhnya mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Umar bin Abdul Aziz, kalau seandainya kalian mengatakan, ada yang mengatakan, kalau seandainya kalian mengatakan telah terjadi sesuatu yang baru setelah generasi salaf, bagaimana? Maka tidaklah sesuatu yang baru yang dibuat oleh manusia setelah sahabat, kecuali mereka itu adalah menyelisihi petunjuk mereka, petunjuk salafus soleh, atau telah jauhnya mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu ma yakfi. Apa? Sesungguhnya mereka salafus soleh itu telah mensifati sesuatu dari yang memuaskan, dan mereka telah berbicara dengan yang cukup, Maka sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka telah menyebutkan apa yang selayaknya, yang sepantasnya untuk dijelaskan. Begitu. Dan mereka para salafus saleh telah menjelaskan firman Allah, apa yang telah mereka ketahui, apa yang telah mereka ambil ilmunya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah memuaskan, sudah jelas gamblang. Dan makanya kata Umar bin Abdul Aziz, sungguh mereka telah menjelaskan, para sahabat itu telah menjelaskan, ya, apa yang seharusnya dijelaskan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah mereka ketahui, apa yang telah mereka ambil ilmu dari Nabi SAW yang memuaskan. Mereka sudah berbicara dengan gamblang dan jelas. Begitu maksudnya. Makanya wajib bagi kita untuk mengikuti salaf, gak usah mengikuti yang lain. Salaf itu adalah sahabat. Salaf itu adalah sahabat yang direkomendasi oleh Allah. Dan pimpinan salaf itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, bukan kelompok salaf itu. Ya, bukan kelompok. Dan kebanggaan kepada salaf adalah kebanggaan kepada Islam. Ana muslim, nahnu muslimun, kebanggaan. Nahnu muslimun, nahnu salafiyun, kebanggaan kepada Islam. Kebanggaan kepada Islam. Dan itu bukan merupakan kebanggaan yang tercela, bukan. Fama fauqahum, apa yang melebihi mereka, ya. Dan yang menginginkan untuk maksudnya barang siapa ada orang yang menginginkan untuk melewati jejak mereka, petunjuk mereka, muhassarun, tidak akan tercapai apa yang diusahakannya ke tujuan, tidak akan sampai kepada tujuannya. Artinya bakal lemah. Tidak akan sampai kepada tujuan itu. Muhassirun itu lemah. Dan yang dimaksud lemah berarti tidak akan sampai kepada tujuan. Maka barang siapa yang melebihi mereka, petunjuk salaf akan lemah, akan terputus karena lemah dan tidak akan sampai kepada tujuan. Udah cukup. Gak usah mengadakan suatu perkara yang baru. Cukuplah dengan apa yang telah mereka kerjakan, petunjuk mereka. Sudah, petunjuk mereka. Gak usah pingin lebih dari apa yang mereka lakukan. Kenapa?
akan lemah dan tidak akan sampai kepada tujuan. Wa madunahum, dan kalau seandainya kita malah meremehkan untuk mengikuti mereka, ya, muqassirun berarti telah terlewatkan untuk dirinya keutamaan. Padahal kita bukankah orang salaf itu orang mulia? Maka ikutilah orang yang mulia. Maka dengan sebab kita mengikuti yang mulia, kita akan bahagia. Tapi kalau kita tidak mau mengikutinya, malah menyepelekannya, maka kita akan terlewatkan dari kemuliaan itu. Rugi dirinya dari kemuliaan. Wa inna laqad qasura anhum qaumun fajafu wa tajawazuhum akharuna faghallu. Ada di kalangan manusia itu ada yang meremehkan, dan ada di kelompok yang lain itu ada yang berlebih-lebihan. Maka wa innahum, sesungguhnya mereka ay as-sahabah, yaitu para sahabat dan salafus soleh, fima baina dalik, antara hal itu ada di pertengahan. Antara di kalangan manusia itu ada yang berlebih-lebihan dalam beragama itu, ada yang mengurangi di dalam agama itu. Ya. Nah, orang yang sedangkan sahabat bagaimana? Salafus soleh bagaimana? Fima baina dalik. Adapun sahabat, para sahabat, salafus soleh, antara hal itu, antara berlebih-lebihan dan antara mengulangi, berarti berada di pertengahan. Setelah itu kata Umar bin Abdul Aziz, la ala hudam mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Berada di atas jalan yang lurus. Kan hendaklah kalian wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus. Wala tattabi'u, janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, manusia itu banyak yang mengikuti, ada dua kelompok manusia, kata Umar bin Abdul Aziz, di dalam beragama itu. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang mengurangi. Sedangkan yang berada dalam pertengahan adalah langkahnya salaf. Jadi berada di atas jalan yang lurus, ada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi. Berada di atas petunjuk yang lurus, inilah petunjuk Allah Jalla wa'ala, yang Allah dengannya mengutus para utusannya. Kebaikan, petunjuk ada dalam mengikuti jejak mereka. Kebenaran, petunjuk, kebaikan ada dalam mengikuti jejak mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya kebaikan, keutamaan semuanya berada di pertengahan. Antara yang berlebih-lebihan dan antara yang mengurangi. Dan manusia kalau kita simpulkan di dalam kebenaran itu, dalam menghadapi kebenaran itu, antara yang berlebih-lebihan dan antara yang mengurangi. Sedangkan agama Allah Subhanahu wa taala itu pertengahan antara yang berlebih-lebihan dan antara yang mengurangi. Inilah nasihat Umar bin Abdul Aziz. Nasihat ini juga memberikan penjelasan kepada kita, cukuplah kita jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, ikutilah salaf. Karena mereka berada di jalan pertengahan. Karena mereka berada di dalam pertengahan, dan agama Allah Subhanahu wa taala pertengahan antara yang berlebih-lebihan dan antara yang mengurangi. Itu simpulnya nasihat dari Umar bin Abdul Aziz yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti salaf. Ya. Karena salaf berada di atas petunjuk. Salaf berada di atas kebaikan, karena salaf berada di atas kebenaran. Karena petunjuk Allah adalah benar. Ya. Dan petunjuk Allah adalah yang diutus dengannya Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama Allah itu, yaitu petunjuk Allah itu, berada di antara pertengahan, antara yang menyimpang dan antara yang meremehkan, antara yang berlebih-lebihan dan antara yang
yang meremehkan. Maka barang siapa yang melewati jalan yang agama, jalan yang lurus yang ada di dalam pertengahan, bagaimana? Pasti akan tersesat. Pasti akan tersesat. Mengisyaratkan juga dalam perkataan Umar bin Abdul Aziz ini, di samping kita mesti mengikuti jalan salafus saleh, mesti waspada dari jalan kesesatan, dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Kemudian setelah itu, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah setelah itu membawakan perkataan Imam Abu Umar Al-Auza'i radhiyallahu an. Wa qala al-Imam Abu Amr Al-Auza'i, berkata Imam Abu Amr Al-Auza'i, semoga Allah meridhai kepadanya. Ini juga lihat nasihat Imam Auza'i, alaika bi athari man salaf, wajib bagi kamu mengikuti jejak salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu. Menolak untuk mengikuti salaf sama dengan menolak Islam. Ya. Ya, sekali lagi, Islam wa sunnah wal Islam, sama. Kerugian bagi yang menolak salaf kepada dirinya, kemadorotannya. Dan ketika menerima manhaj salaf, kenikmatan kembali kepada yang menerima. Mau menerima apakah mau menolak? Kalau orang yang berakal tentunya akan menerima, karena kenikmatan akan didapatkan bagi yang mengikuti manhaj salaf. Tapi bagi yang mau menolak, silahkan. Tapi kemudaratan kembali kepada yang menolak manhaj salaf. Jadi Al-Imam Auza'i mengatakan, alaika bi asari man salaf, hendaklah kalian mengikuti jejak salaf. Wa in rafadokan nas, walaupun manusia menolakmu. Kalau wa in rafadokan nas, tetap jejak salaf pegang, karena kenikmatan yang dirasakan bagi yang mengikuti jejak salaf. Makanya lau alimal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi lajaladuna bisuyub. Kalau seandainya mengetahui para raja dan anak-anak raja apa yang kami rasakan begitu nikmatnya ketika mengikuti jejak salaf, ketika mengikuti Islam, ketika mengikuti sunnah, ketika mengamalkan sunnah, nikmatnya apa yang kami rasakan. Sebenarnya kalau seandainya para raja mengetahui dan anak-anak raja mengetahui apa yang kami rasakan, la jaladuna bisuyu, tentu mereka akan menjilid kami dengan cambukan. Tapi kan banyak orang yang tidak tahu bagaimana nikmatnya Islam, bagaimana nikmatnya iman, kan nggak tahu kebanyakan. Bagaimana nikmatnya menuntut ilmu, bagaimana nikmatnya sholat subuh berjamaah, bagaimana nikmatnya baca Al-Quran, nggak tahu. Bagaimana nikmatnya sholat sunnah, bagaimana nikmatnya bermuamalah yang baik dengan teman, bagaimana nikmatnya bermuamalah, beradab dan beretika, bergaul secara baik bersama istri dan anaknya, kan? Atau sebaliknya. Begitu. Bagaimana nikmatnya mendidik anak, bagaimana nikmatnya mengajarkan Al-Quran, bagaimana nikmatnya berdakwah. Kalau seandainya mereka mengetahui apa yang kami rasakan akan kenikmatan itu, tentu mereka akan merebut kenikmatan tersebut dengan cambuk. Ya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Makanya di sini katakan, tetaplah kita, karena yang tahu nikmat itu kita sendiri. Walaupun banyak manusia mencemoohkan, banyak manusia yang menolak, menganggap kita itu mengasingkan diri, padahal enggak. Karena sesuatu hal yang sebenarnya ajaran Islam, tapi karena kurangnya keilmuan, kebodohan dan lain sebagainya, ketika diamalkan dianggap asing, padahal itu dari Islam. Sehingga ditolak. Maka kita pelan-pelan dan memahami, karena memang ajaran Islam sudah lama tuh kurun gitu kan. Banyak hal-hal yang jadinya yang tidak diketahui sehingga ketika diamalkan asing, ditolak. Wajar kan?
Seseorang itu akan menolak sesuatu yang tidak diketahui. Makanya hendaklah kita menyebarkan dakwah ini. Mengembalikan manusia kepada Islam. Bukan kepada kelompok. Bukan, kepada Islam. Untuk mengikuti jejak salaf. Yang mengamalkan Islam. Yang langsung lihat bagaimana praktek Rasulullah SAW. Bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami sunnah Nabi SAW. Mereka langsung menimba ilmu dari Nabi SAW. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Nah ini, waspada kalian dari pandangan-pandangan rijal, orang yang pintar beretika, gitu. Tapi tidak berdasarkan dalil, hanya ngomong doang, doang. Tanpa ada sumber rujukannya dari mana, dari perut sendiri, dari hawa nafsu sendiri, dari apa pengalaman atau apa gitu, nggak tahu, nggak ada sumbernya, bingung kalau begitu, kalau agak ada rujukan. Waspada kamu dari pandangan-pandangan orang, karena pandangan orang itu bukan agama. Agama itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Agama itu ada sandarannya. Dan keberkahan itu tatkala menyandarkan kepada dalil. Waspada kalian dari pandangan-pandangan orang. Wa in jahrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghias, membuat mereka itu memperindah retorika kepadamu, sehingga banyak orang yang tertipu dengan keindahan dan retorika yang disampaikan orang yang berbicara tanpa dasar ilmu itu, karena berdasarkan pandangan. Waspada, 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 hati-hati, karena itu semuanya hal-hal yang bakal menyesatkan. Tentunya ini merupakan pesan yang sangat indah sekali dari Al-Imam Al-Auza'i untuk komitmen dengan manhaj salaf, untuk komitmen dengan manhaj salaf. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka dikhususkan. Kenapa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena mereka selalu mengikuti jejak salafus soleh. Makanya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena selalu mereka menitik jejak langkah salafus soleh dari kalangan sahabat dan tabi'in. Nah, jadi perkataan Al-Imam Al-Auza'i ini, wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zahrafuhu laka bil qaul, berarti kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah untuk mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul. Ya, itu maksudnya. Maka hendaklah wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengikuti kitab dan sunnah, dan waspada bagi seorang muslim dan muslimah untuk ta'assub kepada pandangan orang. Pandangan pulan anu, pandangan anu. Kita mah bukan mengikuti pandangan orang, tapi mengikuti dalil. Hendaklah kita mengikuti dalil, waspada dari fanatik kepada pendapat orang. Hendaklah yang menjadikan keputusan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kita berusaha untuk mengikuti manhaj yang dipegang oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita berusaha untuk berpegang teguh atau mengikuti pedoman apa yang dipegang oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, sekarang setelah itu terakhir perkataan Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, ya, kepada seseorang yang berbicara tentang bid'ah dan mengajak manusia kepada bid'ah. Ini bantahan Al-Adrami kepada orang yang berbicara bid'ah dan mengajak manusia kepada bid'ah. Kata Al-Adrami kepada orang tersebut, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengetahuinya atau tidak mengetahuinya? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ditanya kepada orang yang
berbicara bid'ah dan mengajak kepada bid'ah, dan pada waktu di diskusi ini di hadapan khalifah yang bernama Wasik, di hadapan khalifah yang bernama Wasik. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kamu bicarakan itu, ya, kebid'ahan yang kamu ajarkan itu, begitu? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengetahuinya ataukah tidak mengetahuinya? Ya. Kata orang yang berbicara bid'ah mengatakan mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak mengetahuinya. Atau apakah mereka tidak mengajarkannya? Gitu kan. Jadi apakah yang kamu ajarkan, yang kamu dakwahkan kepada bid'ah, Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Ali, mereka tidak mengetahui, mereka mengetahuinya atau mereka tidak mengajarkannya? Kata Adromi, kata laki-laki itu mereka tidak mengajarkannya atau mereka tidak mengetahuinya. Sama aja ya. Kalau hasil dari ilmu pasti mengajarkan, kan? Ya. Sesuatu, kata Adromi kepada yang mengajak bid'ah, sesuatu yang tidak mereka ketahui, kamu mengetahuinya. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh mereka, kamu mengajarkannya. Kemudian laki-laki itu jadi ragu-ragu setelah ditanya seperti itu. Ya, enggak, ralat saya, perkataan saya ralat. Sungguh mereka sudah mengetahuinya. Sungguh mereka mengetahuinya. Begitu kata apa namanya, pelaku bid'ah. Jadi aku ralat bahwa mereka mengajarkannya atau mereka mengetahuinya. Lalu Al-Adromi berkata atau bertanya lagi, apakah mereka mampu membicarakannya atau mengajarkannya tetapi tidak mendakwahkannya kepada manusia? Apakah mereka mampu membicarakannya? Apakah mereka, jadi Rasulullah, para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka mampu membicarakannya tetapi tidak mendakwahkannya kepada manusia, ataukah mereka tidak mampu? Paham gak ya pertanyaan ini? Bisa dipahami? Hah? Gimana? Hah? Bisa? Jadi apakah mereka mampu, ya, apa wasi'ahum, apakah mereka mampu untuk membicarakannya tetapi mereka tidak membicarakannya, tidak mendakwahkannya kepada manusia, ataukah mereka tidak mampu? Ya. Kemudian pelaku bid'ah mengatakan bala wasi'ahum. Iya, mereka mampu. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mampu. Ya. Jadi mampu mereka untuk mengajarkannya, mampu mereka untuk membicarakannya, gitu. Kemudian Al-Adromi bertanya lagi kepada yang mengajak kepada kebid'ahan. Ya. Fasai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasa'uka anta. Ya. Mungkinkah sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah mereka cukup atau merasa cukup dengan syariat yang mereka sampaikan, justru kamu tidak cukup? Paham? Kata Al-Adromi, mungkinkah sesuatu yang Rasulullah SAW dan para khalifahnya merasa cukup dengan syariat yang telah mereka sampaikan, tetapi justru kamu tidak merasa cukup? Jadi akhirnya mengajak kepada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, yang tidak disampaikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Fanqata ar-rajul, maka terbantahkanlah laki-laki tersebut. Ya. Jadi terdiam
dengan pertanyaan demikian. Kemudian khalifah yang hadir pada waktu itu, la wasa'allah ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. La wasa'allah ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Ya. Semoga Allah tidak memberikan keleluasaan, semoga Allah tidak memberikan kecukupan kepada orang yang tidak merasa cukup, tidak merasa puas, apa yang membuat mereka, Rasulullah, para sahabat cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kecukupan kepada orang yang tidak merasa cukup, apa yang membuat mereka salap cukup. Ya. Kemudian kata sekarang udah selesai itu dialog ya. Dialog antara yang mengajak kebid'ahan dengan Al-Adrami. Jadi orang yang mengajak kepada bid'ah terputus itu. Mati kutu, tidak bisa berkata apa-apa. Jadi bisa kita juga berdialog dengan baik, seperti ini kan baik, enggak emosi, enggak marah-marah, tapi berdialog untuk memahamkan kepada yang diantara teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tidak mengetahui, kemudian terjerumus kepada suatu perkara yang bukan dari agama Islam tapi disangka itu bagian daripada agama Islam. Itu kan bisa diskusi. Kita hanya menyampaikan, mau menerima atau tidak enggak ada masalah. Misal tentang masalah kalau tadi kan dengan batu, kalau sekarang misalnya dengan ada kan trek hitungan itu kan, kalau seandainya itu baik pasti Rasulullah akan melakukannya. Ya. Rasulullah sudah mencukupkan dengan subhanallah kan. Apakah yang sudah cukup menurut Rasulullah, menurut Anda tidak cukup, akhirnya ditambah dengan ada tasbih misalnya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan kepada siapa saja yang tidak merasa cukup apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang bahaya itu. Rasulullah sudah mencukupkan dirinya dan tidak mengajarkan kepada yang lain harus ada bikin tasbih. Ini contoh gitu ya, contoh gitu, sebagai contoh gitu kan, ini beda kan, ini kan sebenarnya Abdullah bin Mas'ud, hendaklah kalau mengikuti Quran dan Sunnah, jangan berbuat ada-ada, gitu. Sudah cukup, kalian sudah cukup apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ini malah nggak merasa cukup, nggak merasa puas. Udah bikin tasbih dan lain sebagainya. Ini perkara yang baru, yang tidak diajarkan dalam agama. Itu salah satu contoh. Ya. Kalau memang hal itu baik menurut Rasulullah akan melakukannya sebelumnya. Kalau hal itu baik, gitu contoh, tentu para sahabat akan melakukannya. Berarti karena tidak baik maka Rasulullah, para sahabat tidak melakukannya dan tidak berarti karena para sahabat, para Rasulullah adalah yang paling semangat untuk melakukan kebaikan. Karena itu tidak ada dalam agama, ya udah cukupkan apa yang ada di dalam agama, cukup. Ya. Intinya bahwasanya perkataan Al-Adrami ketika meluruskan orang yang melakukan kebid'ahan di hadapan wasik itu, diam 1000 basah. Ini diam. Kenapa kamu berbicara, wahai fulan? Kenapa kamu mengajak, wahai fulan, kepada manusia dengan sesuatu yang Rasulullah SAW tidak mengajarkan? Begitu kan intinya mah, wahai fulan, wahai Alan, kenapa kamu berbicara, kenapa kamu mengajarkan kepada manusia sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah? Bukankah Anda pengikut Rasul? Begitu, diam. Akhirnya wasik khalifah pada waktu itu, kata wasik, jadi wasik kagum dengan perkataan Al-Adrami ini dari bantahan kepada orang yang mengajak kepada kebid'ahan tersebut.
di hadapan khalifah pada waktu itu. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kayaknya cukup ya. Cukup, intinya itu mengikuti kewajiban kita mengikuti salaf dan waspada, hati-hati dari suatu perkara yang baru. Perkara yang baru itu bukan dalam, jadi macam-macam ya. Ada dalam akidah ya, ada ini yang lebih berbahaya, yang bisa mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan juga. Ada dalam amalan, ada dalam perbuatan, ada dengan lisan, ada yang dengan gerakan. Itu macam-macam. Tentunya bid'ah dalam masalah akidah lebih berbahaya dari amalan-amalan ibadah atau perbuatan-perbuatan ibadah, walaupun tetap saja tentunya untuk kita jauhi, walaupun mendingan ini misalnya. Nah, selama itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, lebih baik kita jauhi, karena itu merupakan sesuatu hal yang dikira kebaikan tapi malah menjadi dosa. Bahkan dosa melakukan bid'ah itu lebih besar daripada dosa berzina gitu. Ya, lebih besar daripada dosa berzina. Kalau seandainya itu mendingan juga tetap lebih besar daripada dosa berzina. Udah. Jadi intinya kata Ibnu Qayyim bahwasanya setan itu banyak trik dan caranya bagaimana membuat manusia itu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala biar tersesat. Cara pertama yaitu dengan umpan mengajak manusia pada kesirikan. Kalau masuk kepada kesirikan, ketawa syaitan. Tapi ternyata kokoh dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Akan mengambil dengan cara yang lain, trik yang lain, yaitu dengan kebid'ahan. Ketika orang komitmen dengan tauhid, akan ditarik kepada kebid'ahan oleh setan untuk disesatkan manusia biar melakukan suatu perkara yang baru yang dalam agama. Kemudian juga kan ketika itu adalah kebid'ahan, itu kan disangkanya sedang beribadah, mengira dalam melakukan kebaikan sih, kan biasanya susah untuk mengakui akan kesalahan biasanya. Nah, diajak ke kebid'ahan biar tersesat manusia, biar banyak beramal supaya seperti gunung Uhud, tapi ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa Ala. Tersesat berarti ketawa setan kalau terjerumus. Tapi enak kalau orang yang berada di atas jalan sunnah. Kita ba'da subuh, ba'da isya umpamanya, sholat berjamaah. Udah begitu sudah aja, paling witir, setelah itu 3 rakaat. Udah begitu tidur. Subuh sholat berjamaah seperti menghidupkan malam semalam suntuk. Tuh, lihat. Amalannya sesuai dengan sunnah sedikit. Tapi berbeda dengan yang melakukan suatu perkara yang berjaga malam di malam hari dengan suatu perkara umpamanya dikir-dikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau perayaan berjaga malam sebesar gunung terus semalaman tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Makanya al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Jadi sedikit di dalam sunnah itu lebih baik daripada banyak numpuk giat tapi dalam suatu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ikhwah fillah ya, kok jadi ke situ ya? Tadi itu sedang apa tadi? Tadi sedang bicara apa tadi? Ya, ya udah intinya seperti itu ya. Intinya kalau ada pertanyaan silakan kita tutup aja kajian kita. Mudah-mudahan bisa kita pahami apa yang kita pelajari, yaitu berkenaan dengan kewajiban untuk mengikuti jejak salaf. Ya, kewajiban untuk mengikuti jejak salaf. Jika ada hal yang masih kurang paham, ya tafadhal maskura untuk ditanyakan. Subscribe channel Marhaban TV.
Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.